Cerita berawal dengan seorang miliarder gila. Ia adalah seorang pebisnis sukses bernama Bolt. Karena sebuah perjanjian, ia harus hidup seperti gelandangan. Tapi Bolt menyesalinya setelah ia mengalami itu. Ia didorong ke tong sampah saat ia tertidur. Selain itu, ia juga mengalami perampokan. Dan keranjangnya pun dibakar oleh perampok. Sebenarnya Bolt tak ingin menjadi gelandangan. Ia adalah seorang pebisnis sukses dan hendak membeli daerah kumuh di sana untuk membangun cabang perusahaannya. Tapi, saingannya yang berkepala botak bernama Creswell juga menginginkan lahan kumuh itu. Creswell memiliki ide yang bagus. Ia berkata bahwa ia berasal dari daerah kumuh tersebut, dan ia ingin merenovasi tempat itu. Aku berbeda denganmu. Kamu tumbuh di keluarga kaya raya. Jika kau ada di sana, aku yakin kau tak akan tahan bahkan dalam waktu 10 menit saja. Siapa bilang, aku bisa menyesuaikan diri di mana saja. Lalu mereka pun membuat sebuah kesepakatan. Tapi, Bolt sedikit bingung saat ia sudah menyetujui kesepakatan itu. Selama Bolt bisa bertahan di daerah kumuh itu selama 30 hari, Creswell akan menyerahkan daerah kumuh tersebut. Dan selama sebulan itu, ia tak boleh membawa uang sama sekali. Dan harus memakai gelang pengaman yang akan berbunyi setiap kali ia mencoba pergi dari sana. Jika lebih dari 30 detik saja ia melewati garis batas, maka ia dianggap menyerah. Untuk membuat Bolt semakin terlihat seperti gembel, wig yang ia kenakan pun diambil. Bolt menyerahkan perusahaannya sementara kepada pengacaranya. Ia pun keluar dari mobilnya. Itu kali pertama bagi Bolt mengunjungi tempat kumuh. Terdapat banyak gelandangan di sana. Ia pun tak tahu harus apa. Akhirnya ia mencari tempat penginapan, yaitu adalah sebuah hotel. Dan terdapat tempat tidur di sana. Bolt dapat menyewanya dengan harga $2. Tapi Bolt tak punya uang sama sekali. Ia pun menawar pada pemilik penginapan itu. Bolt berkata bahwa sebenarnya ia adalah orang kaya. Tapi saat ini, ia tak punya uang. Aku akan membayarnya nanti. Seharga $1.000 untuk 1 bulan. Tapi, pemilik penginapan itu menganggapnya sudah gila dan menyuruhnya keluar dari sana. Bolt tak punya pilihan lagi. Bolt memutuskan untuk tidur di sebuah tabung besi. Baru saja ia akan terlelap, sekelompok tikus lewat di hadapannya. Ia pun sangat ketakutan. Bolt yang sudah sangat mengantuk, melihat ada tempat di dekatnya. Ia pun segera berbaring. Tapi ia didorong masuk ke tong sampah. Esoknya, Bolt berpikir, ia tak akan bertahan hidup jika diam saja. Ia pun mencari cara untuk mendapat uang. Tapi ia ingin makan terlebih dahulu. Bolt melihat orang buta di jalan. Ia pun mencari kesempatan untuk mengambil makanan. Tapi orang buta itu mengetahuinya. Ia pun segera berlari. Lalu ia melihat ada orang yang mencari uang dengan cara mengelap kaca mobil. Bolt pun mengambil sepotong kain di jalan dan segera mengelap kaca mobil. Tapi semakin ia mengelap, kaca mobil itu semakin kotor. Jangan sampai kau tak mau membayarku. Bolt pun dimarahi oleh pemilik mobil itu. Lalu ia melanjutkan berjalan dan melihat seorang anak laki-laki menari untuk mendapat uang. Lalu ia pun menirukannya melompat-lompat. Tapi tak ada yang menonton dan membayarnya. Saat ia mulai putus asa, Bolt bertemu dengan 2 orang perampok. Mereka membohongi Bolt kalau mereka ingin memberinya pekerjaan. Tapi, Bolt tak tertarik dan terus berjalan. Mereka pun menutup kepala Bolt dengan karung dan mencoba mengambil sepatunya. Saat itu juga, Molly, seorang wanita pemberani muncul dan menakuti kedua perampok itu. Lalu, Molly melihat sepatu Bolt telah dicuri. Bolt pun tak memiliki sepatu lagi. Molly memiliki sepasang sepatu pria. Ia pun memberinya pada Bolt. Lalu, Bolt dan Molly makan siang bersama. Mereka bertemu dengan Sailor dan Fumes. Mereka sudah lama di sana. Mereka sangat ingin untuk segera mati, agar segera bebas dari kemiskinan. Lalu setelah makan siang, Bolt dan Molly hendak pulang. Tapi di sisi lain, kedua perampok tadi menyelinap ke rumah Molly. Mereka hendak membakar tempat tinggal Molly. Meskipun terlihat tak berharga, tapi Molly sangat sedih. Molly pun meminta Bolt untuk membalas mereka. Tapi Bolt tak pernah bertengkar sejak ia kecil. Bolt pun berjalan di sekitar jalanan itu. Bolt merasa sangat ragu apakah ia harus maju atau mundur. Akhirnya, ia pun memberanikan diri menghampiri perampok itu dan berteriak, "Kalian berdua sialan,
Beraninya membakar rumah Molly? Aku akan membalas tindakan kalian sekarang juga. Tapi perampok itu malah menertawakannya. Dan Bolt langsung menendang meja di hadapannya. Lalu berlari. Perampok itu pun mengejarnya. Saat itu juga, Bolt segera bersembunyi di sebuah rumah dan menguncinya. Tak disangka, pintu itu terbuka dengan sekali tarik. Perampok itu pun meninju Bolt. Saat itu juga, Bolt menyadari. Gelangnya berbunyi. Ia pun segera kembali. Tapi ia terus dipukuli. Tak lama kemudian, lalu Bolt pun berbaring dan berusaha memasukkan kakinya ke dalam garis batas. Lalu, kedua perampok itu menertawakannya. Tapi Sailor dan Fumes menumpahkan sup panas dari atas gedung dan mengenai kedua perampok itu. Setelah lepas dari perampok itu, datang masalah baru lagi. Mereka tak tahu akan tinggal di mana. Mereka pun berpikir untuk tidur di bawah jembatan. Bolt dan Molly tidur di sebuah kardus. Tapi baru saja mereka terlelap, turun hujan yang deras. Kardus itu tak bisa mereka gunakan lagi. Lalu mereka pun pergi dari sana. Sayangnya tempat berteduh yang ada sudah ditutup. Tak ada pilihan lagi. Mereka pun hanya bisa tidur di dekat bak sampah. Dan berusaha menikmati itu satu malam. Ada orang tua yang merasa tak enak badan. Lalu, ia pun pergi membeli obat sendiri. Esoknya, seorang pria membangunkan Bolt dan meminta tolong untuk mencari orang tua itu bersama. Tapi, Bolt menemukan orang tua itu sudah tewas di pinggir jalan. Ia melihat kantung obat yang dibawa pria tua itu dan merasa hidup ini sangatlah sulit. Di sisi lain, Creswell khawatir ia gagal mendapatkan daerah kumuh itu. Ia pun menyuap pengacara Bolt agar menyerahkan semua aset Bolt padanya. Sedangkan Bolt di tempatnya bersyukur pada Tuhan karena hari itu sudah hari ke-30 ia berada di sana. Ia berhasil memenangkan perjanjiannya. Bolt pun merayakannya bersama Molly. Keduanya bersama selama 30 hari. Dan Bolt telah jatuh cinta pada Molly. Akhirnya Bolt membawa Molly ke villa mewahnya. Dengar, sebenarnya aku adalah seorang miliarder. Ia pun menunjukkan villanya. Tapi, Molly tak mempercayainya. Lalu, Bolt pun menemui Creswell, memintanya untuk menyerah. Tapi Creswell berkata, "Kau pengemis bau. Apa yang harus kuakui? Aku tak mengenalmu. Siapa kau?" Bolt kesal Creswell tak mau mengakuinya. Ia pun mencari pengacaranya. Tapi pengacaranya hanya diam saja. "Semua asetmu sudah diambil alih." Bolt pun berteriak, menyuruh semua orang untuk pergi dari sana. Tapi ia malah diusir, karena rumahnya sudah dipindah namakan atas nama Creswell. Bolt sangat sedih. Ia pun berlari mengelilingi rumahnya. Dan ia segera diusir oleh penjaga di rumahnya. Bolt kini kehilangan semuanya dan terlantar di jalanan. Saat ia berjalan, ia berpikir seorang paling kaya kini telah menjadi gelandangan yang sesungguhnya. Tak mungkin. Aku adalah orang terkaya. Ya, itulah aku. Godard Bolt. Bolt pun menyerang seseorang. Ia tak terima dengan semuanya. Ia pun dilihat oleh polisi dan langsung ditangkap, lalu dikirim ke rumah sakit jiwa. Saat hendak dimasukkan ke mobil, Bolt kabur dari sana dan menghajar gelandangan itu lagi. "Aku adalah orang kaya." Akhirnya, Bolt tiba di rumah sakit. Ia masih merasa kesal dan berkata bahwa ia adalah orang kaya. Dokter yang telah dibayar Creswell menyuntikkan 500 ml obat penenang. Karena banyaknya pasien di sana, dokter pun kewalahan. Dan Bolt dengan rutin disuntik terus-menerus. Setiap kali ia bangun, disuntik lagi dan lagi. Untungnya Molly menemukannya dan menyelamatkan Bolt. Saat Bolt dalam koma, Molly menangis dan meminta Bolt mengingat masa-masa indahnya. Hal itu membuat Bolt merasakan cinta untuk pertama kalinya. Ia pun menjadi bersemangat untuk melanjutkan hidupnya. Di kawasan kumuh itu, sudah banyak eskavator hendak menghancurkan tempat itu. Bolt berteriak dan meminta orang-orang untuk berkumpul dan mempertahankan tempat mereka. Tapi mereka mendengar ada makan siang di sana. Mereka pun berbalik dan memilih makan. Melihat itu semua, Molly memohon pada mereka untuk melawan dan mempertahankan tempat tinggal mereka. Perkataannya itu membuat semua orang tersentuh. Mereka pun setuju. Sekumpulan gelandangan itu kembali ke rumah masing-masing. Tapi mereka tetap mengambil makanan dan merampas makanan itu. Bolt ada di sana, menggunakan salah satu eskavator, menghancurkan gerbang peresmian. Creswell yang melihatnya
Merasa terpancing, ia pun segera menggunakan eskavator yang lain. Lalu, keduanya sama-sama menggunakan eskavator bertarung. Tapi, Bolt yang sejak kecil sudah mempelajari teknik, dapat dengan mudah mengalahkan Creswell. Ia pun menarik keluar Creswell dari eskavatornya dan menakuti Creswell di depan seluruh media. Creswell pun mengaku bahwa ia telah mengadakan perjanjian dengan Bolt. Bolt pun mendapatkan haknya atas tempat kumuh itu. Akhirnya tempat itu tidak dijadikan sebagai tempat usahanya, tapi direnovasi oleh Bolt. Ia pun menyuruh semua gelandangan tinggal di sana gratis. Dan ia segera menikahi Molly. Tapi Molly yang hidup susah sejak ia kecil, merasa tak nyaman di dalam mobil. Ia pun membawa banyak kaleng supaya ia tenang di dalam mobil. Tapi seorang gelandangan muncul dan berkata ialah orang kaya. Bolt yang melihatnya segera mengejarnya. Aku akan menangkapmu. Jangan lari. Film ini sangatlah menghibur. Meskipun itu adalah film komedi, tapi film ini memberi banyak pelajaran. Seseorang yang sangat kaya raya dan tak pernah merasa susah, tiba-tiba harus menjadi gelandangan. Tapi saat ia sedang sulit, ia bertemu dengan Molly yang sangat mandiri. Bukankah hidupnya sangat sempurna? Kini, kita semua mengerti makna hidup ini. Melalui film ini, aku berharap untuk semua anak yang beruntung dan terlahir di keluarga kaya, untuk tidak menjadi sombong, karena tak ada yang tahu, harta itu hanya sementara saja. Baiklah, sekian cerita kali ini. Jangan lupa tekan like dan follow. Sampai jumpa.